Kabar mengejutkan. Rizky Ridho masuk radar Como, klub Eropa milik orang Indonesia. Apakah rumor ini sekadar angin lalu atau benar-benar ada keseriusan dari pihak Como? Yang jelas, transfer ini berpotensi jadi berita besar bagi dunia sepak bola Indonesia. Lebih dari sekadar penggemar, perhatian fans Indonesia yang membuat Calvin Verdonk terkesan. Apa yang membuat Calvin Verdonk merasa seolah-olah dia adalah bintang pop di Indonesia? Simak cerita mengejutkannya tentang interaksi tak terduga dengan fans di sini. Shin Tae-yong janji akan terus hadir di Indonesia. Meskipun dipecat, ia tetap cinta tanah air Garuda. Meski pemecatan dari PSSI menjadi pukulan besar, Shin Tae-yong mengungkapkan rasa cintanya pada Indonesia yang takkan pernah padam. Bagaimana pandangannya setelah keputusan mengejutkan itu? Begini katanya, Kevin Dix di tengah badai drama kontrak. FC Copenhagen berubah pikiran, akankah dia bertahan atau berpindah ke klub besar Eropa? FC Copenhagen sempat menyerah dengan perpanjangan kontrak Kevin Dix, namun kini situasi berbalik. Dengan banyak klub besar yang tertarik, apa yang akan dipilih Kevin Dix? Bertahan di Denmark atau mengambil langkah besar di Eropa? Mari simak ulasan berikut ini. Bungkus sebut Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI terbaik. Apa saja keberhasilan besar yang telah diraihnya? Erick Thohir dianggap sebagai Ketua Umum PSSI terbaik oleh pengamat sepak bola, Bungkus. Apa saja pencapaian luar biasa yang telah dicapai Erick? Dari prestasi timnas hingga perubahan besar di Liga 1, mari kita lihat lebih dalam tentang keberhasilannya yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Ditinggal posisi Dirtak, Indra Syafri fokus membawa timnas U20 ke Piala Asia 2025. Begini komitmennya hingga 2027. Indra Syafri meninggalkan kursi Direktur Teknik PSSI demi fokus penuh pada timnas Indonesia U20. Dengan kontrak yang mengikatnya sampai 2027, ia siap memimpin Garuda Nusantara menaklukkan tantangan di Piala Asia U20 2025. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kabar mengejutkan. Rizky Ridho masuk radar Como, klub Eropa milik orang Indonesia. Apakah rumor ini sekadar angin lalu atau benar-benar ada keseriusan dari pihak Como? Yang jelas, transfer ini berpotensi jadi berita besar bagi dunia sepak bola Indonesia. Bek andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho, kembali menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan salah satu klub Eropa yang cukup spesial, Como, klub milik keluarga Hartono. Como saat ini berkompetisi di Serie A menjadikannya daya tarik tersendiri bagi para penggemar sepak bola tanah air yang mendambakan pemain Indonesia bersinar di Eropa. Rumor tersebut pertama kali mencuat di media sosial. Akun Instagram @goalpost_Asia mengabarkan bahwa Ridho menjadi salah satu nama yang masuk radar beberapa klub, termasuk Como. Meski demikian, kabar ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Belakangan ini Ridho juga dikaitkan dengan Como dari Serie A, namun menurut sumber terpercaya, rumor transfer ini belum berkembang menjadi pembicaraan yang serius. Selain itu, kontrak Ridho masih berlaku hingga 2026, tulis @goalpost_Asia dalam unggahannya. Tak hanya Como, nama Rizky Ridho sebelumnya juga sempat dihubungkan dengan klub-klub dari Jepang dan Korea Selatan. Tahun lalu pemain kelahiran Surabaya ini bahkan dikabarkan menjadi incaran FC Tokyo dari J-League. Namun, transfer tersebut tak kunjung terwujud. Beberapa penggemar dengan mengacu pada kasus seperti Justin Hubner berpendapat bahwa Ridho sebaiknya tidak pindah kecuali jika waktu bermainnya terjamin, tambah akun tersebut. Yang menarik, Gimpo FC dari K-League 2 dikabarkan juga pernah melakukan pendekatan serius kepada Ridho.
Klub Korea Selatan itu bahkan mencoba menyesuaikan ekspektasi gajinya. Sayangnya, negosiasi tersebut gagal mencapai kesepakatan. Hingga saat ini, Rizky Ridho masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta hingga Juni 2026. Dengan durasi kontrak yang masih cukup panjang, klub manapun yang menginginkannya harus siap mengeluarkan biaya transfer yang tak sedikit. Berdasarkan informasi dari Transfermarkt, bursa transfer musim dingin Eropa untuk liga-liga besar seperti Italia, Inggris, Spanyol, dan Belgia akan tutup pada 3 Februari 2025. Sebagai pemain lokal yang sudah tampil reguler bersama timnas Indonesia, Rizky Ridho terus menunjukkan performa impresif di lini belakang. Bersama Jay Itzes, ia menjadi tembok kokoh pertahanan skuad Garuda. Sejauh ini Ridho telah mencatatkan 42 caps bersama timnas Indonesia, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi pemain berusia 23 tahun. Bahkan Kevin Dix, bek naturalisasi yang bermain untuk FC Copenhagen, turut memberikan dukungan agar Ridho mencoba peruntungannya di luar negeri. Rizky Ridho layak bermain di luar negeri, ujar Kevin Dix memuji potensi besar rekan setimnya di timnas. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya, apakah Rizky Ridho akan mengikuti jejak para pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri? Bagaimana menurut Anda, apakah kepindahan ke Como 1907 atau klub luar negeri lainnya menjadi langkah yang tepat untuk kariernya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lebih dari sekadar penggemar, perhatian fans Indonesia yang membuat Calvin Verdonk terkesan. Apa yang membuat Calvin Verdonk merasa seolah-olah dia adalah bintang pop di Indonesia? Simak cerita mengejutkannya tentang interaksi tak terduga dengan fans di sini. Bermain untuk timnas Indonesia ternyata memberikan pengalaman unik bagi Calvin Verdonk, bek andalan NEC Nijmegen. Dalam wawancaranya bersama Football International, pemain berusia 27 tahun ini mengungkapkan perbedaan mencolok antara perhatian yang ia terima dari fans di Belanda dan Indonesia. Menurut Calvin, di Belanda, reaksi fans terhadap penampilannya di lapangan terasa lebih tenang dan sederhana. Bahkan, ia sering memantau komentar di akun media sosial NEC Nijmegen untuk melihat tanggapan terhadap permainannya. Namun, apa yang ditemukannya cukup mengejutkan. Terkadang saya ingin membaca komentar di halaman Instagram NEC untuk mengetahui apa yang dikatakan orang-orang di daerah tersebut, ujar Calvin Verdonk. Sayangnya, ia mengakui jarang menemukan reaksi dari fans Belanda. Sebaliknya, komentar dari fans Indonesia justru mendominasi hingga menutupi suara dari penggemar di Belanda. Tapi reaksi tersebut dari fans di Belanda tidak sebanding dengan apa yang terjadi di Indonesia, lanjutnya. Banyak sekali komentar dari fans Indonesia, sehingga Anda tidak lagi melihat reaksi orang Belanda. Calvin merasa bahwa fans Indonesia begitu aktif memberikan perhatian di media sosial, bahkan pada hal-hal kecil sekalipun. Orang-orang di sana bereaksi terhadap segalanya, ungkap ex pemain Feyenoord tersebut. Tentu saja mereka mendukung pemain-pemain kami, tapi butuh waktu untuk membiasakan diri. Sebenarnya ini masih aneh. Namun perhatian yang melimpah ini membuat Calvin merasa istimewa, seolah dirinya adalah seorang bintang besar. Ia pun membandingkan kehidupannya di Belanda dengan Indonesia. Di Belanda saya bisa berbelanja dan berjalan-jalan di kota. Tentu saja kadang-kadang saya dikenali, ujarnya. Tapi di Indonesia saya seperti bintang pop. Tak hanya di media sosial, perhatian fans Indonesia juga terasa saat ia berada di ruang publik. Mulai dari permintaan foto, tanda tangan, hingga ajakan ngobrol, semua itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Verdonk. Saya terus-menerus didekati untuk meminta foto, tanda tangan, atau sekadar ngobrol, kata pemain yang memulai debut bersama timnas Indonesia pada 11 Juni 2024 tersebut.
Suatu ketika saya berjalan dari hotel menuju pusat perbelanjaan. Biasanya dibutuhkan waktu beberapa menit untuk berjalan kaki, tapi saya butuh waktu 40 menit. Kehangatan dan antusiasme fans Indonesia benar-benar meninggalkan kesan mendalam bagi Calvin Verdon. Bagaimana menurut Anda, apakah perhatian luar biasa dari fans Indonesia ini menjadi faktor positif atau justru tantangan bagi pemain seperti Verdon? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Shin Tae-yong janji akan terus hadir di Indonesia. Meskipun dipecat, ia tetap cinta tanah air Garuda. Meski pemecatan dari PSSI menjadi pukulan besar, Shin Tae-yong mengungkapkan rasa cintanya pada Indonesia yang takkan pernah padam. Bagaimana pandangannya setelah keputusan mengejutkan itu? Begini katanya, keputusan mengejutkan datang dari PSSI yang resmi memutuskan hubungan kerja dengan pelatih fenomenal Shin Tae-yong. Meski masih memiliki kontrak hingga Desember 2027, pria asal Korea Selatan itu harus menyerahkan posisinya kepada Patrick Kluivert mulai 6 Januari 2025. Pemecatan ini jelas mengejutkan banyak pihak, termasuk Shin Tae-yong sendiri, yang telah hampir 5 tahun menangani tim Garuda sejak Desember 2019. Tidak hanya itu, ia telah menjadi figur yang dicintai jutaan masyarakat Indonesia, berkat sederet prestasi gemilang yang ia persembahkan untuk timnas Indonesia. Dalam wawancara eksklusif dengan Yonhap, media ternama Korea Selatan, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa meskipun perjalanan kariernya bersama timnas Indonesia telah berakhir, hatinya tetap terpaut dengan negeri ini. Meskipun saya akan kembali ke Korea Selatan, saya berencana untuk sering datang ke Indonesia. Alasannya karena saya mencintai Indonesia, ungkap Shin Tae-yong dengan tulus. Pernyataan ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan emosional pelatih berusia 54 tahun itu dengan Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga berharap tetap bisa bertemu dengan masyarakat Indonesia, baik di negeri ini maupun di tempat lain di dunia. Saya berharap dapat bertemu kalian dengan cara yang lebih baik di negara lain atau di Korea Selatan, lanjutnya penuh harapan. Selama bertugas, Shin Tae-yong merasakan kehangatan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Ia juga tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada komunitas Korea Selatan yang tinggal di Indonesia atas dukungan mereka selama ini. Semua orang di sini mendukung saya dengan penuh semangat. Jadi saya bisa berdiri di sini dan saya yakin bisa kembali dengan senyuman, katanya dengan penuh rasa syukur. Meskipun kini harus meninggalkan jabatannya, Shin Tae-yong berjanji bahwa ia akan tetap sering mengunjungi Indonesia. Baginya, Indonesia adalah negara yang nyaman, penuh kehangatan, dan memiliki tempat spesial di hatinya. Nah, bagaimana menurut Anda soal keputusan PSSI mengganti Shin Tae-yong? Apakah ini langkah yang bijak atau justru langkah mundur untuk perkembangan timnas Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi. Kevin Dix di tengah badai drama kontrak. FC Copenhagen berubah pikiran, akankah dia bertahan atau berpindah ke klub besar Eropa? FC Copenhagen sempat menyerah dengan perpanjangan kontrak Kevin Dix, namun kini situasi berbalik. Dengan banyak klub besar yang tertarik, apa yang akan dipilih Kevin Dix? Bertahan di Denmark atau mengambil langkah besar di Eropa? Mari simak ulasan berikut ini. Nama Kevin Dix, bek timnas Indonesia, kini menjadi sorotan panas di bursa transfer paruh musim. Kontraknya bersama FC Copenhagen yang akan berakhir pada Juni 2025 telah membuat banyak klub top Eropa berlomba-lomba untuk mendapatkan jasanya. Dalam hitungan waktu, Kevin bisa saja langsung membuka komunikasi dengan klub lain karena kontraknya hanya menyisakan 6 bulan pada pertengahan tahun depan. Bek kelahiran Apeldoorn ini memang bukan pemain sembarangan.
Dua raksasa Bundesliga, Borussia Mönchengladbach dan Wolfsburg disebut-sebut berada di garis depan untuk merekrut pemilik satu caps timnas Indonesia ini. Tak hanya itu, klub raksasa Turki Trabzonspor juga turut meramaikan perebutan tanda tangan Kevin Dix. Menariknya, perhatian terhadap Kevin tak berhenti di Eropa saja. Media juga melaporkan bahwa beberapa klub Major League Soccer MLS ikut tergoda dengan potensi besar pemain yang pernah membela Fiorentina ini. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Kevin sendiri. Sementara itu, FC Copenhagen, klub yang menaungi Kevin saat ini, tampaknya berada dalam pusaran kontroversi terkait masa depannya. Sebelumnya, laporan menyebutkan bahwa FC Copenhagen sempat menyerah untuk memperpanjang kontrak sang bek. Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar dan membuat situasi Kevin semakin memanas. Tapi kini, seolah angin berbalik arah, pihak klub tiba-tiba mengubah pendiriannya. Direktur olahraga FC Copenhagen, Sune Schmidt-Nielsen, menyatakan bahwa mereka saat ini tengah berkomunikasi intensif dengan Kevin Dix. Bahkan, ia mengakui ada kemajuan dalam pembicaraan tersebut meski sempat terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak. Kami melakukan dialog yang hebat dengan Kevin, ungkap Sune Schmidt-Nielsen, seperti dilansir bolasport.com dari Tipsbladet. Dan kami juga melakukan hal itu. Meskipun Kevin hanya salah memahami beberapa hal. Itu adalah kesalahpahaman yang bodoh. Tapi kami memiliki dialog yang sangat baik dengan Kevin dan staf ruang belakangnya. Dan semua orang paham tentang apa yang bisa dan harus terjadi, tambahnya. Menurut Sune, Kevin Dix juga memiliki hubungan luar biasa dengan staf pelatih di FC Copenhagen yang menjadi faktor penting dalam upaya memperbaiki situasi ini. Dengan drama yang terus berkembang, publik kini penasaran akankah Kevin Dix tetap berseragam FC Copenhagen atau memilih tantangan baru di tempat lain. Bagaimana menurut Anda? Apakah Kevin Dix sebaiknya bertahan atau menerima tawaran dari klub-klub top Eropa? Tulis komentar Anda di bawah. Bungkus sebut Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI terbaik. Apa saja keberhasilan besar yang telah diraihnya? Erick Thohir dianggap sebagai Ketua Umum PSSI terbaik oleh pengamat sepak bola, Bungkus. Apa saja pencapaian luar biasa yang telah dicapai Erick? Dari prestasi timnas hingga perubahan besar di Liga 1, mari kita lihat lebih dalam tentang keberhasilannya yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Peran Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI kian mendapatkan sorotan positif dari berbagai pihak. Tak hanya membawa angin segar, kehadirannya diyakini telah menciptakan perubahan besar dalam sepak bola Indonesia, baik untuk tim nasional maupun kompetisi domestik. Pandangan ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, yang akrab disapa Bungkus. Ia tanpa ragu menyebut bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Erick Thohir sangat tinggi. Bahkan Bungkus tak ragu menjuluki Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI terbaik. Harus diakui Erick Thohir adalah Ketua Umum PSSI terbaik, ujar Bungkus dengan tegas. Ia menjelaskan, pencapaian luar biasa timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir terlihat dari berbagai aspek, seperti prestasi, peningkatan peringkat FIFA, penciptaan profit center, hingga keberhasilan menumbuhkan rasa bangga dan nasionalisme di hati masyarakat. Bungkus juga menyoroti dampak positif kepemimpinan Erick Thohir pada Liga 1 musim 2024-2025. Salah satu langkah besar yang langsung diambil Erick adalah menghadirkan teknologi VAR di setiap pertandingan. Dengan adanya VAR, kredibilitas pertandingan meningkat, kualitas wasit membaik, dan jadwal pertandingan kini lebih teratur. Secara umum semuanya sudah baik, nilainya di atas 75 lah, kata Bungkus, memberi penilaian yang cukup tinggi.
Namun di balik berbagai keberhasilan tersebut, Bungkus mencatat ada dua aspek yang belum digarap secara maksimal oleh PSSI, yaitu pengembangan pemain muda dan komunitas sepak bola. Karena keduanya bisa dibilang proyek buang duit, jadi saya lihat belum maksimal, ujar Bungkus. Ia bahkan membandingkan dengan Federasi Sepak Bola Inggris yang memiliki program konkret dalam melibatkan komunitas Asia Selatan dan perempuan untuk mencintai sepak bola. Bungkus juga mengapresiasi peran strategis Erick Thohir dalam memulihkan kondisi pasca tragedi Kanjuruhan di Malang. Menurutnya, Erick yang berada di pusat kekuasaan mampu dengan cepat menggalang dana untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Namun salah satu keputusan terbesar dan paling berani Erick Thohir adalah pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Bungkus menilai langkah ini sebagai pertaruhan besar bagi Erick. Ini pergantian yang sah, tapi sangat besar pertaruhannya. Kalau masih Sintayong dan dia gagal bersama timnas Indonesia, Erick Thohir tidak akan disalahkan. Tetapi sekarang kalau Patrick Kluivert gagal, Erick Thohir lah yang akan disalahkan. Ini keputusan yang berani dan tidak populer, tutup Bungkus. Bagaimana pendapat Anda? Apakah langkah-langkah Erick Thohir sudah tepat atau ada hal lain yang seharusnya menjadi prioritas PSSI? Tulis komentar Anda di bawah dan mari kita berdiskusi. Ditinggal posisi Dirtek, Indra Syafri fokus membawa timnas U20 ke Piala Asia 2025. Begini komitmennya hingga 2027. Indra Syafri meninggalkan kursi Direktur Teknik PSSI demi fokus penuh pada timnas Indonesia U20. Dengan kontrak yang mengikatnya sampai 2027, ia siap memimpin Garuda Nusantara menaklukkan tantangan di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri akhirnya memberikan penegasan yang jelas tentang langkah karirnya saat ini. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI, kini dia mengalihkan seluruh perhatiannya untuk memimpin timnas Indonesia U20. Meski posisi Dirtek PSSI masih kosong, Indra memilih fokus penuh pada perannya sebagai pelatih Garuda Nusantara, tim muda yang tengah bersiap menghadapi Piala Asia U20 2025 di Cina. Saya 1 tahun terakhir ini sudah fokus kontrak saya sampai 2027 pelatih tim nasional U20. Jadi dengan sendirinya jangan dibilang lagi saya Dirtek, tegas Indra Syafri di Jakarta pada Rabu 15 Januari 2025. Piala Asia U20 sendiri akan digelar pada 6 hingga 23 Februari 2025 dan Indra berkomitmen memberikan kontribusi terbaiknya untuk timnas Indonesia U20 dalam turnamen bergengsi tersebut. Indra Syafri juga mengungkapkan tantangan yang harus dihadapinya saat menjabat sebagai Dirtek PSSI. Menurutnya, posisi tersebut memerlukan penguasaan berbagai kriteria yang cukup kompleks. Dalam pengalamannya 2 tahun di FIFA, Indra mengungkapkan 5 hal penting yang harus dikuasai oleh seorang Dirtek: kepemimpinan, manajemen, kepelatihan, sepak bola amatir, dan high performance. Posisi Dirtek itu kan posisi yang perlu waktu. Kemarin, itu yang saya pelajari selama 2 tahun di FIFA. Apa sih kriteria Dirtek? Ada 5, yaitu kepemimpinan, manajemen, menguasai kepelatihan, menguasai sepak bola amatir, menguasai high performance. Kelima itu, ujar Indra. Itu yang harus dikuasai dan alhamdulillah pekerjaan itu sebenarnya saya bisa pahami, tambahnya. Meskipun demikian, Indra Syafri kini memilih untuk fokus penuh pada timnas Indonesia U20 dan bertekad memberikan yang terbaik untuk mencapai prestasi gemilang bersama tim muda Indonesia. Saya sudah dikontrak di tim nasional, jadi saya harus bertanggung jawab dan punya kewajiban untuk menyukseskan kontrak saya, tutupnya. Bagaimana menurut kalian?
Apakah keputusan Indra Syafri untuk fokus pada Timnas Indonesia U20 adalah langkah yang tepat? Yuk beri komentar kalian.